Bagi video yang belum aktif, mohon diaktifkan. Kita akan segera mulai. Ini yang gabung masih 22, berarti masih kurang banyak sekali. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Mbak, Mas, anak-anak 10.3 hari ini? Alhamdulillah sehat, Mister. Alhamdulillah. Kita dipertemukan lagi sama Allah di kesempatan hari ini untuk belajar kimia bersama. Insya Allah kita ada di pertemuan yang ke-10 untuk hari ini ya, untuk anak-anak kelas 10 3. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya cek dulu kehadirannya. Ahmad Arianto, sudah gabung? Amar? Oke, Amar. Hadir. Amare. Hadir, Mister. Anissa. Nadia. Hadir, Mister. Anisatri. Hadir, Mister. Aura. Krisnanda. Hadir, Mister. Dewi Retno. Hadir. Diova. Hadir, Mister. Diva. Nadia Rahma. Saat itu dulu ya. Sikri. Hadir, Mister. Enrico. Felicia. Hadir, Mister. Helmi Yahya. Hadir, Mister. Jihan. Cleovania. Hadir, Mister. Syifaul. Belum. Akmal. Kautsar. Hadir. Mirza. Hadir, Mister. Rizky Aji. Hadir, Mister. Syafli. Hadir, Mister. Nafisa. Ada yang masuk lagi. Nafisa. Nail Izas. Hadir, Mister. Nakaisha. Itu, Mister, masih connecting. Natasha. Hadir, Mister. Nawaf. Naila. Hadir, Mister. Nimas. Hadir, Mister. Raditya. Rensito. Hadir, Mister. Yuki. Zahra. Hadir, Mister. Yuki belum ya? Aura, sudah gabung Aura? Enrico masih restart. Jihan? Nafisa belum. Nawaf? Raditya belum ya? Yuki belum. Oke, baik. Sudah 26 yang gabung, berarti masih kurang 7 anak yang belum tergabung.
Baik, anak-anak sekalian, insya Allah hari ini kita lanjutkan materi kemarin yang sempat kita diskusikan. Kalau kemarin kita fokusnya adalah belajar bagaimana atom itu mencapai suatu kestabilan, gitu ya. Ada 3 cara atom mencapai suatu kestabilan. Mohon maaf anak-anak, suara saya masih kedengaran enggak? Karena ini ada agak long apa? Kedengaran, Mister. Dengar, Mister. Bentar. Kalau kelas 11 enggak kan? Sorry. Nyambung tadi. Mohon maaf, ada guru lain yang komunikasi. Untuk kemarin kita sudah belajar bagaimana atom itu mencapai kestabilan, yaitu dengan 3 cara. Ada yang melepas elektron, ada yang menangkap elektron, ada juga yang menggunakan elektron secara bersama-sama. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan aplikasinya. Mengaplikasikan super Lewis, mengaplikasikan pelepasan penerapan elektron, menggunakan materi baru, tetap di ikatan kimia ya. Saya share screen dulu, bismillah. Kacau bahasa nih, habis ngobrol dengan orang lain. Bentar ya. Kita akan belajar ini di ikatan kimia. Lanjutan dari materi kemarin. Nggak mau share screen. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan yang di bagian terbentuknya ikatan ionik. Sekarang kita insya Allah masuk di bagian ini, yaitu masuk di macam-macam ikatan kimia. Ada 6 subbab yang akan kita pelajari: ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sedangkan di ikatan kovalen masih ada 3 subbab lagi ya. Ada materi-materi, kita akan detailkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, yang hari ini kita akan diskusikan penuh masalah ikatan ionik. Ikatan ionik itu disebut juga sebagai ikatan elektrovalen. Elektro itu dari kata listrik, berarti dia punya muatan. Valen berarti berhubungan dengan elektron valensi, gitu ya. Kemudian untuk proses pembentukannya ada serah terima elektron, artinya ada yang menyerahkan elektron, ada yang memberikan elektron, ada yang menerima elektron. Umumnya kalau dari atom, pembentukan ikatan ion itu adalah dari atom atau unsur logam dengan unsur non logam. Ini tipe yang pertama, karena ada tipe-tipe ikatan ionik yang lainnya, ada 4 jenis. Nah, contohnya ini anak-anak, di sebelah kanan ada animasi, yaitu pembentukan ikatan pada senyawa NaF, natrium fluorida. Kita sudah tahu kemarin bahwa unsur natrium itu memiliki 11 elektron, artinya dia ada 1 elektron valensi di elektron terluarnya. Kalau dia punya 1 elektron valensi, berarti untuk mencapai kestabilan dia cenderung melepas 1. Sedangkan atom fluorin, dia termasuk golongan, berarti dia memiliki 7 elektron valensi. Mohon maaf anak-anak, ini Zoom saya nge-lag lagi nih. Bentar ya. Zoom saya nge-lag lagi. Sejak tadi kayak gini. Ya Allah. Saya aktifkan lagi. Mohon maaf, ini teknis sekali.
nggak tahu koneksinya atau apa, saya nggak paham. Padahal pakai LAN loh ya di sekolah. Waktu ngajar sesi 1 tadi jam pertama sampai 3 kali nih terputus. Masih belum mau jalan. Bentar. Nggak mau sama sekali, nggak mau jalan zoomnya. Tapi kalau suara saya masih kedengaran ya Nana ya, karena ini menggunakan HP. Cuma ini yang bermasalah, Zoom saya ini yang bermasalah. Bentar. Ini sejak tadi kok, biasanya nggak pernah kayak gini. Kejadian kayak gini tuh nggak pernah. Masih belum mau. Bentar ya. Tak refresh lagi. Gak mau nyambung sama sekali. Saya tak log out dulu ya dari Zoom yang ini dan buka Zoom yang lain. Bentar. Masih belum mau juga. Tak coba ganti ke jaringan lain. Anak-anak sering ngalami gini nggak? Zoomnya tiba-tiba error, nggak bisa dipakai gitu. Sering. Itu tiba-tiba terputus gitu tuh. Ini saya baru pertama kali hari ini tok ngalami ini, sebelumnya nggak pernah. Ini coba pakai wifi, semoga kuat. Tadi pakai LAN loh padahal. Gak mau juga ya. Kenapa zoomnya? Ini bisa, alhamdulillah. Saya share screen lagi ya. Semoga aman. Ya memang gini anak-anak, kalau kita belajar secara online itu tiba-tiba ada hal-hal yang di luar dugaan terjadi. Tadi sampai di mana ya? Saya kok lupa malah. Ganggu sih. Sampai di gambar ini ya. Ini ada senyawa NaF, natrium klorida. Natrium itu nomor atomnya 11. Kalau dikonfigurasi berakhir di 3s1, berarti elektron valensinya adalah 1. Untuk stabil dia cenderung melepas 1 elektron. Sedangkan fluorin itu nomor atomnya 9. Kalau dikonfigurasi berakhir di 2s2, 2p5. Artinya valensinya 7, karena dia ada di golongan 7A. Nah, untuk mencapai kestabilan,
dia cenderung menerima 1. Agar Agar dua atom ini sama-sama mencapai kestabilan, terjadilah serah terima elektron. Yang Na melepaskan elektron, yang F menerima elektron. Karena ada yang melepas membentuk ion positif, dan ada yang menerima membentuk ion negatif, terjadi dua ion yang berbeda muatan, ada interaksi, ada tarik-menarik, ini dikenal sebagai ikatan ion. Karena interaksi dua ion yang berbeda. Itu adalah konsep atau pengertian dari senyawa ikatan ionik. Ada pertanyaan anak-anak terkait dengan konsepnya dulu? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada terkait dengan konsepnya, ini ada contoh lain. Tadi kan natrium klorida, kalau contoh sekarang kita ngambil natrium klorida. Atom natrium sama, sekarang golongan 1 berarti valensinya 1. Klorin, klorida itu juga ada di golongan 7, sehingga valensinya jumlahnya ada 7. Untuk stabil, ini melepas 1. Namanya proses pembentukan ya. Na-nya melepas 1, ditangkap oleh Cl. Sehingga Na-nya sekarang valensinya menjadi 8. Yang klorida, ion klorida juga menjadi 8 karena menangkap 1 yang di sini. Nah, perubahannya boleh digambar begini. Na punya 1, Cl punya 7, ini dilepas ke sini membentuk ion Na+, yang Cl membentuk ion Cl-. Gitu ya. Ini dikenal sebagai struktur Lewis untuk atom. Ini struktur Lewis untuk ion. Ini kayak kemarin, ini melepas elektron, menangkap elektron, dan kalau bergabung membentuk NaCl. NaCl ini dikenal sebagai rumus kimia. Nah, bagaimana menuliskannya? Caranya gini. Ini kan Na. Mengambil muatannya Cl. Muatan Cl kan 1, berarti Na-nya ada 1. Cl-nya juga ambil muatan ini, juga 1. Ditulis sebagai 1. Sebenarnya rumus kimianya adalah Na1Cl1. Karena 1 nggak perlu tulis, boleh tulis sebagai NaCl. Karena satuan begitu. Dan ada catatan khusus, proses pembentukan ini terjadi pada fase gas, wujudnya gas. Kalau nggak gas tidak terjadi seperti itu. Gitu ya. Jadi anak-anak waktu ngakses di Google Classroom tugas pertemuan 10, caranya seperti ini. Cara yang bawah ini. Kita tuliskan struktur Lewis untuk atomnya, terus kita tuliskan struktur Lewis untuk ionnya, baru kita tuliskan rumus kimia. Ini adalah contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua bagaimana? Tidak mau jalan. Untuk contoh kedua, ini adalah magnesium klorida. Magnesium itu golongan 2. Nomor atomnya 12. Sehingga jumlah elektron valensinya 2. Ini valensi pertama, ini valensi yang kedua. Dan dua-duanya harus dilepaskan. Sementara atom Cl itu hanya mampu menangkap 1. Ini dilepaskan ke atom Cl yang pertama, ini dilepaskan ke atom Cl yang kedua. Gitu ya. Ini atom Cl yang pertama, ini atom Cl yang kedua. Sehingga terbentuk ini ion Na. Kok jadi Mg ini harus Mg2+ dan Cl negatif 1. Karena ion Cl-nya ada 2, karena boleh nulisnya gini. 2 kali ion Cl-. Ini juga harusnya 2. Mg berikatan dengan 2 atom Cl membentuk ion Mg2+ dan 2 ion Cl-. Ini dikenal sebagai struktur Lewis untuk atom. Ini struktur Lewis untuk ion. Sedangkan rumus kimianya MgCl2. Ngambilnya dari mana? Mg itu ngambil muatan ini. Jumlahnya 1, ditulis di sini. Cl-nya ngambil ini. Jumlahnya ada 2, sehingga menjadi MgCl2. Dan nulis senyawa, hati-hati anak-anak ya. Angka 2 itu ditulis superscript, berarti di bawah. Tidak boleh sejajar dengan huruf Mg maupun Cl. Karena dia bertindak sebagai indeks istilahnya. Indeks itu nulisnya harus di bawah. Sedangkan kalau muatan, tulis di atas.
nggak boleh sejajar dengan Mg. Mg 2 plus berarti 2-nya di atas. Kalau MgCl2 2-nya ditulis di bawah karena dia sebagai indeks. Tadi pahami ya. Ini adalah proses pembentukan untuk senyawa MgCl2. Ini senyawa ionik, ini pembentukan ionik, senyawa ionik, ikatan ioniknya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Untuk proses pembentukan ini sangat mudah, sangat sederhana sekali di bagian ini. Ada pertanyaan? Mister. Iya. Nanti itu gasnya gini ya, Mister? Iya. Cara mengerjakannya pakai yang model yang bawah. Kalau yang atas ini nggak usah, karena butuh waktu yang lama, harus gambar, ini nggak usah. Kita ngambil pahamkan yang ini. Kalau pengen lebih bagus, ini dikasih Mas ya, dikasih tanda panah. Ini elektron Mg yang pertama diberikan kepada Cl yang pertama. Ini sampai gambarkan Cl lagi yang kedua di sini. Tadi saya kelupaan. Dibuatkan Cl yang kedua, diberikan elektron yang kedua. Jadi mirip ini loh. Pertama ke Cl yang ini, kedua ke Cl yang satu. Begitu. Kalau yang lebih detail tadi yang di contoh Na-nya tadi. Kayak gini, Na dilepas ke sini. Gitu ya. Dikasih panah dari Na menuju Cl, satu elektron, berubahnya ini dan biar kita bisa memahami dengan baik maksud dari gambar. Baik, ada pertanyaan terkait dengan pembentukan ikatan ionik anak-anak? Gak ada? Gak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke bagian ini, yaitu jenis-jenis senyawa ionik. Kalau tadi adalah ikatan ionik, berarti interaksi antara ion positif dan ion negatif. Kalau senyawa ionik, berarti senyawa yang di dalamnya ada ikatan ion. Gitu ya. Senyawa yang di dalamnya ada ikatan ion. Ada 4 jenis senyawa ion itu yang tergantung pada jenis ionnya, baik kation maupun anion. Kira-kira seperti apa? Kation itu jenisnya ada 3 kalau kation. Ini adalah kation golongan utama sesuai dengan golongan unsur itu ya. Golongan 1A, 2A, 3A, dan 4A. Kalau golongan 1A, semuanya bermuatan positif 1. Golongan 2A, semua bermuatan positif 2. Golongan 3A, bermuatan 3. Golongan 4 juga bermuatan 4. 4 plus namanya. Kalau 1 berarti 1 plus. Nah, pemberian namanya, kalau litium, ini adalah nama unsur. Kalau sudah berubah menjadi Li+, dia bukan litium lagi namanya, tapi adalah ion litium. Begitu juga untuk natrium. Natrium itu Na simbolnya. Kalau menjadi Na+, dia berubah menjadi natrium, ion natrium. Bisa dipahami ya? Ada nama unsur dan nama ion. Nah, muatan ion itu sama dengan golongannya. Kalau golongan 1 berarti muatannya positif 1, golongan 4 juga positif 4, kecuali karbon dan sebagainya. Untuk jenis yang kedua, yaitu jenis kation golongan transisi. Kalau golongan transisi, kation itu memiliki muatan lebih dari 1. Dia harus melihat jenisnya kalau ini. Nggak bisa dihafalkan. Karena kromium ada 2 jenis, ada bermuatan 2, ada bermuatan 3. Yang bermuatan 2 disebut sebagai ion krom 2. Kalau yang bermuatan 3 dikenal sebagai ion krom 3. Mangan juga sama, besi juga sama. Ada besi yang bermuatan 2, berarti ion besi 2. Ada besi bermuatan 3, berarti juga dikenal sebagai ion besi 3. Ini adalah contoh untuk yang ion transisi. Jadi satu atom bisa memiliki lebih dari 1 muatan. Mengapa seperti ini? Didudukkan di kelas 12 ya, berhubungan dengan konfigurasi elektronnya. Terus ada juga kation yang bersifat poliatomik, berarti kation yang atomnya lebih dari 1.
Kalau ini tadi atomnya satu, CR saja, MN saja, CU juga CU saja, tanpa melibatkan atom yang lain. Tapi kalau ini sudah ada atom lainnya. Misalnya, ada B ketemu dengan atom H, membentuk ion pH4+. Namanya adalah ion fosfonio. Ada NH4+, namanya ion amonium. Ini sebutan khusus. Dan yang harus anak-anak kuasai cuma 2 ion, yaitu NH4+ dan pH4+ aja untuk anak kelas 10. Kation poliatomic cuma 2 itu dulu ya. Nah, kalau untuk anion yang bermuatan negatif, itu jenisnya juga banyak karena tergantung golongannya. Misalkan ini, golongan 1 khusus untuk atom hidrogen itu bisa bentuk ion negatif. Dari kata hidrogen berubah menjadi akhiran ida. Jadi kalau anion akhirannya mesti ada idanya. Kalau H- menjadi ion hidrida. Ogennya diganti dengan hidrida. Karbon menjadi karbida. Silikon menjadi silisida. Kalau nitrogen menjadi nitrida. Golongan 4A bermuatan 4 negatif, golongan 5 bermuatan 3 negatif, golongan 6 bermuatan 2 negatif, golongan 7 bermuatan negatif 1. Yang paling anak-anak harus kuasai adalah golongan 7 dan golongan 6. Misalkan unsurnya fluorin. Fluorin simbolnya F. Kalau berubah menjadi ion, menjadi F negatif. Namanya tidak lagi ion fluorin, tapi menjadi ion fluorida. Jadi kalau ada kata ida di belakang, dia bertindak sebagai ion. Terutama ion negatif. Nah, selain itu, juga ada ion poliatomik yang muatannya lebih dari 1. Ada yang bermuatan negatif 1, ada negatif 2, ada negatif 3. OH- misalnya. Namanya adalah ion hidroksida. NO3- ada ion nitrat. Ada SO42-, namanya ion sulfat, dan sebagainya. Ini ada aturan. Nah, untuk memberi aturan, ini anak-anak ya yang penting, ada SO3-2-, ada SO4-2-. Yang bedakan adalah jumlah atomnya. Ini atomnya 3, ini atomnya 4. Kalau 3 diakhiri dengan kata it, kalau lebih banyak diakhiri dengan kata at. Jadi ada sulfit, ada sulfa. Nah, begitu. Nah, anak-anak bisa mengakses ini di modul yang sudah saya upload di pertemuan 9 kemarin. Silakan di-download ya modulnya. Ini ada di sana semua. Nah, kalau ion-ion sudah kita kuasai, sekarang baru kita masuk ke jenis senyawa ion. Ini adalah jenis senyawa ion yang pertama. Kationnya monoatomik, anionnya juga monoatomik. Artinya, ini adalah ion yang sederhana, ini juga ion sederhana. Na+, Cl-. Kalau bergabung membentuk Na, Cl. Lah nama senyawanya tinggal digabung. Nama ion positif dan nama ion negatif dengan cara menghilangkan ionnya. Ini kan namanya ion natrium. Ini namanya ion klorida. Kalau sudah menjadi NaCl, namanya menjadi natrium klorida. K juga sama. K itu adalah kalium. Kalau menjadi K+ berarti ion kalium. Ini ion bromida. Berarti menjadi kalium bromida. Dan seterusnya. Ini tipe ion yang senyawa ion yang pertama. Kalau senyawa ion yang kedua, ini tipenya. Kationnya adalah monoatomik, sedangkan anionnya poliatomik. Contohnya ini. Na+, ion natrium. NO3-, ion nitrat. Kalau bergabung membentuk NaNO3, namanya natrium nitrat. Nah, yang saya jelaskan ini anak-anak yang penting ya, Ca2+ dan NO3-.
Ca2 plus adalah ion kalsium, NO3- adalah ion nitrat. Cara menuliskan ion nggak boleh berubah. Jadi NO3- nggak boleh berubah, tetap seperti ini. Kalau dia berubah menjadi senyawa, Ca ngambil muatannya NO3- berarti ngambilnya 1. Sedangkan NO3 ngambil muatannya Ca berapa? 2. Berarti NO3-nya ada 2. Kan ada angka yang jajar di sini ya. Ada angka 3, ada angka 2. Agar tidak jajar, yang poliatomik kita kasih tanda kurung. Artinya NO3-nya ada 2. Ini juga sama. Berarti PO4-nya ada 2. Ini SO4-nya juga ada 2. Ini adalah penulisan untuk tipe senyawa ion yang kedua. Bagaimana cara menulisnya di modul juga sudah ada. Anak tinggal ngakses saja. Untuk jenis yang ketiga ini, kationnya adalah poliatomik, anionnya monoatomik. Contohnya NH4+ ketemu Cl- membentuk NH4Cl. NH4+ adalah ion amonium, Cl- adalah ion klorida. Berarti menjadi senyawa amonium klorida. NH4+ ketemu S2-, NH4+ kan positif 1, dia ngambil muatannya S2. Berarti NH4 2 kali. Karena ada yang angka jajar dikasih kurung, berarti NH4-nya ada 2. Baru ketemu dengan S. S-nya ngambil muatan ini, 1. Menjadi NH42S. Namanya menjadi amonium sulfida. Gitu. Dan yang terakhir adalah tipe senyawa ion yang kationnya poliatomik dan anionnya poliatomik. Misalnya ini. NH4+ ketemu NO3-. Amonium nitrat, berarti menjadi amonium nitrat senyawanya. Amonium ketemu sulfat, berarti menjadi amonium sulfat. Amonium ketemu fosfat, berarti menjadi amonium fosfat dan sebagainya. Ini sangat mudah untuk diterapkan. Nah, yang penting anak-anak bisa nuliskan ini. Kalau ada angka yang berdekatan dan sama-sama indeks, itu harus dikasih tanda kurung, gitu ya. NH4 nggak boleh berubah. Kenapa ada 3-nya? Karena dia ngambil muatannya PO4. Ini ada 2 angka yang jejer, agar tidak bingung, dikasih tanda kurung. Begitu. Ada pertanyaan anak-anak terkait dengan jenis senyawa ion? Karena ini juga sudah masuk di penugasannya. Contohnya ini. Ini adalah tampilan tugas anak-anak hari ini. Kenapa harus saya tampilkan? Karena ini adalah sesuatu yang baru bagi anak-anak. Belum pernah jumpai sebelumnya. Terutama di bagian ini. Kalau ini kan sudah paham ya kayak tadi ya, pembentukan jadi kayak proses pembentukan yang pertama. Tapi kalau ini adalah sesuatu yang baru. Artinya anak-anak harus memasangkan kation dengan anion. K+ ketemu Br-. Kira-kira jadi apa senyawanya? Dituliskan di sini, dikasih namanya. Kalium bromida. Kalau ada NH4+ ketemu O2-, gimana kira-kira nulisnya? NH4+ ketemu dengan O2-. Kira-kira jadinya apa ini, anak? Rumus kimianya. Harus saya contohkan kalau yang ini. Jadi apa kira-kira rumus kimianya? Ini kan ada NH4 ya. Kita nggak boleh mengubah. Ada NH4. Ini muatannya kan 1. Sedangkan O itu muatannya 2-. Nah, ini tuker-tukeran muatan. Muatan 2 itu diambil oleh NH4. Berarti di sini ada 2 gitu. Nah, ini kan ada angka jajar gitu ya. Agar ini tidak ada angka jajar, ini kita kasih kurung. Ini dikasih kurung. Ini juga dikasih kurung. Berarti ada NH4 sebanyak 2. Ngambilnya gitu cara nulisnya. Sedangkan O ngambil muatannya NH4. Berapa muatannya di sini?
1. Jadi Jadi tulisnya adalah NH4 2 kali O1. Lah satunya nggak ditulis nggak apa-apa. Berarti NH4 2O. Apa namanya? Kita tinggal gabungkan aja. NH4 adalah amonium. O2- adalah oksida. Berarti namanya menjadi amonium oksida. Anak-anak menuliskan ini di sini. Baik rumus kimianya maupun namanya. Ngambil lagi misalkan ini, yang lebih ekstrim. NH4 plus, plusnya di atas, ditambah dengan ion ini, SO4 2-. Kira-kira rumus kimianya jadi apa? NH4 ngambil muatannya ini, berarti ngambil 2 ya. NH4 ngambil 2. Karena ada angka jajar, ini dikasih kurung. Gitu, NH4 2. Sedangkan ion SO4-nya, SO4-nya bagaimana? Ngambil muatan ini. Berapa muatannya? 1 kan ya? Artinya di sini juga ada angka 1 begini. Harusnya ini juga dikasih kurung. Nah gini. Tapi karena ini jumlahnya ada 1, ini boleh tidak ditulis. Kalau angkanya nggak ditulis, berarti kurungnya juga boleh tidak ditulis. Nah ini adalah cara penulisan untuk senyawa ion, anak-anak. Rumus kimia itu seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ini memang butuh waktu untuk belajar ini. Apakah ada pertanyaan? Mister. Ya. 1 itu dari mana, Mister? 1 itu dari muatannya ini. Ini artinya kan plus. Plus itu artinya plus 1, Mas. Cuma satunya nggak ditulis. Nah, gitu ya. Gimana? Perlu contoh? Hah? Kenapa? Nggak paham, Mister. Ini kita lihat ini aja. Ionnya kan NH4+. Ikuti aja. Berarti dia bermuatan positif 1 artinya gitu. NH4+ disuruh dikombinasikan dengan ion SO4 2-. Nah, di sini posisinya. Rumus kimianya apa? Namanya apa? Kita tulis saja. NH4+ ini. Nggak usah ngubah. Apapun yang di sini kita tulis. SO4 juga sama. SO4 juga kita tulis apa adanya. Terus, kalau 2 ion ini digabung, jadinya kayak apa? Saya ulangi ya. Cara gabungnya ya. Anak-anak langsung tulis aja ion yang pertama. Yang positif selalu di depan. Berarti NH4. Sudah? Paham yang bagian ini ya? Dia harus mengambil muatan lawannya. Muatan lawannya siapa? Berarti SO4 2-. Berapa muatan lawannya? 2-. Yang diambil bukan muatannya tapi angkanya. Berarti yang diambil adalah angka 2. Angka 2 ini juga kita tuliskan dalam bentuk angka dikecil sebagai indeks. Terus, kalau kita nulisnya begini, ini kan berubah, Mas. Tak perbesar aja ya. Ini kan berubah. Tidak lagi NH4+, tapi menjadi NH4 2. Agar angka ini tidak gandeng, lah angka ini kita kasih tanda kurung. Tanda kurung begini. Artinya, ada ion NH4 plus NH4 sebanyak 2. Bacanya gitu. Ini adalah untuk ion yang pertama. Bagaimana untuk ion yang kedua? Ion yang kedua kan SO4. Ini kan ya. Harus mengambil muatan lawan. Muatan lawannya berapa ini? Plus. Plus artinya plus 1. Berarti yang kita ambil angkanya, yaitu 1 di sini. Ini juga sama. Ada angka yang jajar. Agar tidak jajar, ini boleh kita kasih kurung. Berarti SO4-nya ada 1. Nah, gitu nulisnya. NH42, SO4, 1. Karena 1 itu apa-apa nggak ditulis, berarti ini kita boleh buang gitu loh maksudnya. Ininya dibuang, satunya, biar lebih bagus. Karena 1 itu artinya nggak ada, kurungnya juga boleh dibuang, dihilangkan. Gini. Sehingga rumus kimianya menjadi NH4 2 kali SO4.
4. Apa Apa nama senyawanya? ini benar-benar Ini benar-benar kimia soalnya ya. Ini Ini tadi ion apa namanya? dia adalah Dia adalah ion ion amonium. sedangkan Sedangkan ini ion apa? sulfat. Sulfat. Sehingga namanya menjadi amonium sulfat. Gitu anak-anak. Gitu anak-anak. Kalau satu contoh Masih bingung, tak contohkan lagi. Misalkan kita ngambil yang ini. barium Barium, Pa2+, ketemu dengan ketemu dengan fosfat. Fosfat itu PO4, 3 min muatannya. Kira-kira rumus kimianya jadi apa di sini? Tulis saja yang pertama, Ba. Ngambil muatannya PO4. Berarti angka berapa yang diambil di situ? Angka berapa? Di? 3. Ada angka yang jajar nggak di situ untuk BA-nya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti nggak usah dikurung. Terus bagaimana dengan PO4? Ngambil muatannya siapa? Ngambil muatannya BA. Berapa jumlahnya? 2. Nah ini baru ada angka jajar. Salah nulis. Ini. Ada angka jajar yaitu angka 4 dari ion PO4 dan angka 2 ini yang diambil dari Ba2+. Kalau ada angka jajar kayak gini loh yang nggak boleh, baru kita kasih tanda kurung. Nah begitu anak-anak cara nulisnya, sehingga rumus kimianya menjadi Ba3PO4 2 kali. Nah gitu cara beri nama rumus kimianya. Lah namanya bagaimana? Tinggal digabung. Ba itu adalah ion barium, berarti barium. P4 3 ini adalah fosfat. Jadi namanya barium fosfat. Gitu. Sudah ada gambaran? Insya Allah paham, Mister. Sudah mulai paham ya? Nah, kalau misalkan anak-anak masih belum paham, ini penjelasan detailnya ada di modul. Jadi dengan membuka modul, anak sudah sangat bisa memahami apa yang saya maksud di modul ini. Di bagian contoh pertemuan hari ini. Begitu ya? Karena kita terbatas harus nulis dan sebagainya anak-anak karena kita menggunakan online. Cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Lumayan panjang karena kita agak mengulangi yang materi bagian itu tadi. Tapi tidak apa-apa. Ya semoga anak-anak bisa memahami. Terus nanti bisa diaplikasikan di pertemuan yang ke-10. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.